Hai teman writers, welcome back. Selamat datang bagi yang baru bergabung. Semoga kita semua sehat selalu. Kembali lagi di Sabtu Review, di mana di sini kita nggak hanya sekadar mereview buku untuk tahu isi dan jalan ceritanya aja, tetapi kita juga mengambil teknik-teknik kepenulisan yang bisa kita pelajari dan nanti pada akhirnya bisa kita terapkan dalam proses kepenulisan kita ya teman writers. Sudah 3 novel romantic series KMC Publisher yang kita lahap, Chrysanthemum, The Two Colors of Fate, dan juga Foe of Heart. Yang belum nonton, yuk nanti nonton juga ya. Dan ulasan dari ketiga novel tersebut dan semua linknya sudah aku letakkan di description box. Nah sekarang mana yang kita bahas? Ini tinggal 2 lagi ya teman-teman. Punya Ayas Ayuning Tias dan juga punya Gia Humairo. Nah untuk Gia Humairo nggak apa-apa lah, pencorot aja ya. Kamis kampung nggak apa-apa itu kalau dia pencorot. Dulu pernah jadi ikan asin, ikatan anak siantar ya kan, Mak Gia. Jadi sebelum kita ini bawa sama Mak Gia ke sama bangsawan Inggris abad ke-18, ayolah kita ke Kutub Selatan dulu. Beyond the Ice, penulisnya Ayas Ayuning Tias. Nah penulisnya ini kalau nggak salah baru menang ya, juara keberapa gitu di lomba menulis 1 bulan di Storyal. Ya kalau nggak salah temanya yang pulang itu aku juga kurang memperhatikan, tapi aku membaca namanya sudah tidak asing lagi. Dan ini karya sebelumnya. Mau kepo sama penulisnya dan kayak mana karya-karyanya, langsung aja ke medsos penulisnya ya. Alamat-alamatnya sudah aku letakkan semua di description box. Dan kemudian Beyond the Ice ini tentu saja terbit di KMC Publisher. Ya bagi yang mau bergabung dengan KMC Publisher, grupnya sudah aku letakkan juga di bawah linknya ya. Nah di grup ini kamu bisa dimentorin dalam menulis dan juga nanti punya kesempatan loh untuk menerbitkan novelnya. Dan jadi langsung aja gabung sekarang ya. Oke, Beyond the Ice ini punya book performance yang masih satu tema dengan novel-novel sebelumnya, dengan 3 novel sebelumnya, tapi ini berwarna biru, warna yang sangat dingin sekali. Aku sudah merasa kedinginan ketika memegang ini saja. Ya, jadi ini sama juga ada siluet perempuan, ini mungkin si Rara ya. Di sini ada gambaran dari station atau dari tempat penelitian, karena di sini mereka akan meneliti gitu ya. Ada sepasang kekasih dan ini pasti tentu saja nyambung sekali dengan isi ceritanya. Ayo sekarang aku mau ceritain kayak mana sih sinopsis dari Beyond the Ice ini. Ini cerita tentang si Afra Gaya Putri ya, atau nickname-nya Rara gitu ya. Jadi aku akrabnya manggilnya dia Rara, makanya aku agak lupa nama lengkapnya ya. Jadi dia ini seorang saintis muda perempuan dari Indonesia yang kemudian ikut dalam tim penelitian ke Kutub Selatan. Keren sekali si Rara ini kan, pasti dia pinter lah gitu ya. Mereka ini akan meneliti apakah virus purba yang selama ini diprediksi ada mendekam di permafrost ya, apakah karena global warming dan kemudian mencair gitu kan, kemudian virusnya itu akan lepas. Jadi mereka akan meneliti ke sana sebelum nanti memang benar-benar terjadi. Jadi bisa dipersiapkan untuk apa tindakan yang akan diambil oleh negara-negara yang ada di dunia ini. Nah di sana Kutub Selatan ini dia bertemu dengan manusia yang juga berhati dingin, lebih dingin dari Kutub Selatan, yaitu si Demetrius Fujikawa. Ini aku hafal, kalau orang ganteng aku hafal ya. Ya, nickname-nya itu adalah Trius. Dia adalah seorang saintis muda, tentu saja adalah campuran Jepang Indonesia gitu ya. Jadi hubungan mereka berdua ini sebenarnya awalnya dingin, sangat dingin tadi ya, sedingin Kutub Selatan, dingin, tapi kemudian lama-kelamaan menghangat dan akhirnya mereka saling jatuh cinta. Udah saling jatuh cinta, tapi kemudian si Rara ingat, aku kan udah tunangan ya. Sebenarnya bukan tunangan yang kayak mana yang dia cintai sih, makanya dia nggak terlalu memikirkannya. Sebenarnya itu adalah orang yang dijodohkan oleh orang tuanya gitu. Dan padahal laki-laki yang dijodohkan ini yang bernama si Andra ini adalah seorang yang sangat punya hubungan erat dengan traumanya di masa lalu. Jadi dia sebenarnya benci sekali dengan yang namanya si Andra ini. Apa itu trauma masa lalunya? Ya nantilah, baca sendirilah. Jahat. Nah ide ceritanya keren kali teman-teman. Jadi penulis itu mau dia rela-rela dia memilih setting yang anti mainstream, yang nggak biasa, yaitu Kutub Selatan, dengan karakter yang juga nggak biasa, yaitu saintis yang meneliti virus gitu kan. Jadi pasti bisa dibayangkan risetnya macam mana, hanya untuk sekadar mengajak kita pembaca untuk bisa mengetahui hal-hal baru yang ada ya kan, supaya nggak itu aja yang kita baca ya kan. Jadi di Kutub Selatan diambil, pokoknya perjuangannya pasti ngeri sekali, ini risetnya pasti bahaya sekali
sekali, apalagi kalau misalnya latar belakang penulisnya itu jauh dengan hal ini ya, pasti butuh effort yang luar biasa gitu. Awalnya ketika membaca blurb-nya aku pikir ini kental sekali science fiction-nya, kayak misalnya aku baca Rahasia Benih Bambu karya dari Ida Febriana yang semua urusannya ada di sini. Nah, itu science fiction-nya terasa. Karena apa? Karena penelitian itu sangat-sangat sekali berpengaruh sama konflik dalam cerita. Tapi kalau ini memang itu hanya dijadikan setting saja, dijadikan setting dari percintaan si Demetrius. Kisah percintaan antara si Trius dan si Rara. Tapi bukan berarti ini tidak berguna, ya kan? Bukan berarti setting Kutub Selatan dan pekerjaan sebagai saintis itu nggak berguna. Justru detail setting itulah yang menjadi keutamaan dari buku ini. Nah, penulis membangun settingnya dengan sangat baik. Kayak mana penulisnya bisa membangun setting dengan sangat baik sehingga kita merasa kayak diajak ke sana. Yuk kita bahas di gaya penceritaan. Nah, penulisnya ini banyak menggunakan analogi dalam penggambaran, pokoknya dalam mendeskripsikan sesuatu pakai analogi lah gitu ya. Nah, ini penggunaan analogi ini menjadi penanda bahwasannya pengamatan, wawasan, juga cara berpikir penulis ini sudah cukup dalam ya, sudah cukup baik sekali. Penyusunan kalimatnya juga menurut aku kreatif ya. Kreatif, aku kasih contohnya di halaman 43. Dis itu mendongak lalu menatap Trius. Ada kekhawatiran yang terpercik di mata Trius. Sesaat rasanya dunia kembali membeku bersama tarikan napas yang lupa diembuskan Rara. Ini dalam penulisan kalimat itu bisa sampai seperti itu luasnya, itu pasti butuh latihan yang cukup lama dan menurutku penulis sudah cukup lihai untuk itu ya, menyusun kalimat dengan baik. Dan kemudian memang sih masih ada kalimat-kalimat yang bisa disederhanakan lagi, yang kurang efektif dan bisa kita sederhanakan lagi, tapi nanti kita bahas itu di tata bahasa aja ya. Tapi sedikit sekali kutemukan, gak banyak itu. Yang lebih banyak lagi yang kreatif-kreatif, yang enak-enak dibaca gitu ya. Udah gitu beberapa kali menyebutkan hal yang sama gitu ya, menyebutkan hal yang sama itu ada di halaman 42 dan 43. Itu apa yang dilakukan Rara di sana, meneliti virus itu sudah berulang kali diucapkan sebelumnya. Jadi mungkin itu di beberapa tempat agak dikurangi gitu ya, agak dihapus lah gitu. Nah, ada yang sangat bisa kita pelajari dari gaya penulisan di sini ya, dan bahkan terutama untuk diriku sendiri nih teman-teman. Itu di halaman 45 ini about telling versus showing ya. Nah, di sini ada gini ya. Kamu baik-baik saja, Rah? Tanya Profesor Nikijima ketika menyadari gadis itu hanya diam sepanjang sore. Biasanya Rara selalu tersenyum, bercerita, bahkan melucu. Nah, telling seperti ini biasanya Rara selalu tersenyum, bercerita, bahkan melucu. Seharusnya tidak perlu dikatakan lagi jika kita sudah showing si Rara sebelumnya sebagai orang yang suka cerita aja, orang yang suka senyum aja, orang yang suka ceria aja, suka melucu sebelum-sebelumnya. Karena ini sudah halamannya seperempat halaman ya, berarti ada kesempatan untuk menceritakan si Rara yang lucu di halaman-halaman seperti ini. Jadi itu seharusnya tidak perlu kita telling lagi seperti itu kalau kita sudah showing sebelumnya. Jadi itu pelajaran juga untuk aku ya teman-teman. Itu sering sekali juga aku lakukan masih. Nah, tapi yang paling aku suka di Beyond the Ice ini adalah kreativitas penulisnya, terutama bagi aku yang selama ini sering mengalami trouble dalam menentukan judul setiap bab. Ya kan, aku nih memang paling payah bikin judul ya. Jadi diambil lagu yang sesuai dengan isi dari bagian itu atau bab tersebut ya. Udah gitu lagunya dijadikan judul, diambil juga liriknya sebagai quote yang sangat nyambung dengan isi ceritanya. Nah, ini bisa juga kita coba tiru ya teman-teman, dan di Chrysanthemum juga kayak gitu ya. Semalam kita bahas juga pemilihan judul bab yang sangat unik di sini juga gitu. Tapi jangan salah teman-teman, lagu yang dipilih oleh penulis ini untuk dijadikan judul-judul dalam setiap bab itu ada kaitannya dengan isi cerita. Bahwasannya ini menurut aku ya, ini merupakan list lagu yang ada di dalam iPodnya si Rara. Jadi si Rara ini sering mendengarkan lagu di dalam iPod. Jadi ini pasti list lagu yang ada di dalamnya. Kalau memang nggak ada nyambung dengan isinya, jangan juga coba-coba untuk dibuat cari-cari lagu lah yang sama dengan ini. Kalau nggak ada hubungannya dengan isi dari cerita kita, nggak ada kaitannya ya, nggak cocok juga ya teman-teman. Jadi memang harus ada kaitannya kayak gini. Nah, sekarang kita ke plot ya. Kita bahas dulu plot, dan ini point of view-nya pakai omniscient third person ya, yang tahu segalanya. Jadi bisa ambil dari sudut pandang
di mana-mana ini ya. Perjalanan plotnya sebenarnya ini nggak terlalu bergelombang-gelombang yang kayak mana. Pembukanya juga nggak terlalu yang menohok kayak mana-mana, nendang kayak mana-mana, ya kan? Ya memang tetap masih langsung masuk ke inciting incidentnya, di mana si Rara ini ketemu pertama kali sama si laki-laki menyebalkan bernama Trius itu tadi ya, laki-laki yang sangat dingin, yang sangat sering meremehkannya gitu. Hal seperti ini bisa dibilang cukup berisiko kan, tapi kemudian penulisnya sangat pintar sekali mengambil perhatian dengan memanfaatkan kutub utara dan juga pekerjaan peneliti ini tadi, dan kedua hal tersebut pasti sangat menarik kan, dan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh penulis ini tadi. Pokoknya semua ini dimanfaatkan dalam narasi, baik dari pembenihan konflik sampai pecah konflik dan selesai konflik gitu ya. Nah, oh ya, aku suka plot dimana ketika penulisnya ini menyembunyikan masa lalu Rara, bahkan menyembunyikan status quo percintaan si Rara ya, sampai nanti di tengah-tengah, sampai nanti jadian si Rara dan Trius ini, itu tadi bahwasannya si Rara tuh sama-sama falling in love, dan ini menjadi twist di tengah plot. Aku suka sekali dengan cara itu. Bagus sekali. Cuman ada juga yang bisa kita pelajari di dalam plot ini ya teman writers, yaitu di sini banyak sekali menggunakan Deus Ex Machina, ya kan, sebuah teknik, biasanya teknik digunakan untuk twist ya, yaitu yang solusi yang tiba-tiba muncul entah dari mana gitu ya, dimana solusinya itu datangnya kayak tiba-tiba gitu. Nah, dari awal sudah cukup terendus sih, tapi masih bisa kita maklumi, masih bisa kita nikmati gitu kan, karena bukan hal yang terlalu efek kali dengan cerita, bukan hal yang terlalu penting sekali dengan ceritanya gitu kan. Dan memang nggak apa-apa juga kalau kita mau pakai teknik Deus Ex Machina ini kan, nggak ada salahnya, nggak berdosa itu. Kenapa rupanya? Cuman ini kan beresiko tinggi juga ya teman-teman, terutama hal-hal penting dimana contohnya ya kayak si Rara itu nantinya akan mengalami sebuah kecelakaan lah gitu ya, intinya di tebing di kutub selatan sana gitu. Jadi pokoknya dia tergelincir atau bagaimana, dan dia dengan mudah bisa naik tebing dan bahkan bisa menolong orang yang jatuh gitu di bawah tebing itu kan. Nah, sebelumnya kita belum dikasih tahu apa-apa nih, belum dikasih clue apa-apa tentang si Rara ini, tapi kemudian ketika itu terjadi baru dijelaskan si Rara itu dulunya suka panjat tebing gitu kan. Jadinya ini beresiko dua hal ya. Pertama, pembaca itu jadi kaget gitu loh, tiba-tiba si Rara punya kemampuan seperti itu. Yang kedua juga mengganggu suspense atau keseruan pada saat itu terjadi, karena pada saat kecelakaan itu terjadi, terpaksa kan penulisnya menjelaskan si Rara dulunya adalah suka manjat tebing sama si Rawi sahabatnya. Dari saja kemampuan Rara ini agak dibongkar di awal, misalnya disiasati ketika si Rara ini kan suka ngobrol gitu, telepon sama Rawi sahabatnya gitu kan, misalnya dialognya seperti ini kan, dia tinggal di Indonesia misalnya gitu kan, si Rawi bisa jawab, nggak enak lah, nggak ada kawanku lagi panjat tebing misalnya gitu. Nah, hal-hal kecil itu kan bisa menambah pengetahuan atau informasi kepada kita bahwa si Rara ini adalah orang yang punya kemampuan panjat tebing, punya kemampuan yang luar biasa. Jadi ketika dia nanti menolong orang, oh kita udah tahu loh dia punya kemampuan itu gitu. Nah, jadi maksudku lebih baik kita lebih banyak pakai Chekhov's gun ya, teknik yang Chekhov guns daripada Deus Ex Machina ini tadi, karena lebih logik gitu ya, lebih enak gitu kita ya. Jadi kayak misalnya film-film gitu kan, ada itu cerita misalnya dari awal dikasih tahu ada pengemis atau kayak mana gitu yang selalu ada gitu ya, tapi dia kayaknya munculnya itu nggak berguna. Sama kayak tadi obrolan si Rara sama si Rawi itu bisa jadi bagi kita pertama kali dengar nggak berguna, ngapain orang ini cerita panjat tebing, nantinya kemudian berguna. Nah, itu memberikan efek tertentu loh bagi pembacanya. Jadi ini juga pelajarannya sangat berharga sekali bagiku ya teman-teman, karena aku sering sekali melupakan hal-hal yang kayak gini gitu ya. Jadi mungkin juga ini bisa berguna juga bagi teman-teman nanti dalam mengeksplorasi cerita teman-teman. Nah, mari kita ke karakter building. Si Rara dan Trius ini dibangun cukup real lah ya menurut aku, walau mungkin di karakter Rara itu sedikit misleading, atau karena memang otakku yang nggak sanggup mengamatinya atau kurang cermat aku mengamatinya. Tapi di sini si Rara ada digambarkan sebagai gadis dingin gitu, padahal dia dari tingkahnya itu dia adalah gadis yang hangat, karena dia mudah sekali bergaul dengan orang-orang baru. Dia ceria, dia seperti yang digambarkan tadi ya, dia ceria dan sebagainya. Tapi kemudian digambarkan di mana dia adalah seorang gadis dingin. Mungkin penulisnya ingin menggambarkan bahwa si Rara ini kan punya trauma yang sangat buruk terhadap laki-laki ya. Jadi mungkin ketika didekati laki-laki yang suka sama dia, itu dia merasa kayak
terganggu gitu ya, atau khawatir, atau anxiety lah, kita bisa bilang. Anxiety itu apa sih bahasa Indonesianya? Kok aku lupa. Nah, selebihnya keren, gak ada masalah. Terus kita masuk ke tata bahasa ya. Ini rapi, cukup rapi tata bahasanya. Penggunaan ejaan bahasa Indonesia juga bagus sekali, typonya dikit aja. Terus nah ini aku ingin sampaikan teman-teman ya, kita sebenarnya sudah sering sekali membahas mengenai kata namun ini. Namun ini itu dia digunakan sebaiknya, bukan sebaiknya ya, yang benernya itu digunakan untuk penghubung antar kalimat, bukan penghubung di dalam kalimat. Kalau penghubung yang ada di dalam kalimat, yang satu kalimat ditandai dengan titik ya. Jadi kalau misalnya mau pakai kata namun, ada titiknya dulu baru pakai kata namun. Tapi kalau tidak, dia masih dalam satu kalimat, kita lebih baik pakai tetapi atau tapi gitu ya. Nah, ini masih sering ditemukan namun itu digunakan di dalam satu kalimat. Ini ada juga tambahannya. Ini juga aku belajar dari editorku tentang dialog dan paragraf. Jadi kan kita sudah tahu ya sama-sama ya, sebagai seorang penulis, dialog itu kan kita bikin di dalam paragraf tersendiri kan. Jadi kita kasih dia porsi di dalam paragraf tersendiri, biasanya dialog. Nah, hal yang mengikutinya, kalau kalimat pun ada setelah dialog itu biasanya dialog teks, atau juga sesuatu yang masih ada hubungannya dengan dialog, menggambarkan dialog, atau pelakunya yang ada di dalam kalimat itu masih adalah pelaku yang ngomong di dalam dialog ini gitu. Nah, di sini banyak sekali menggabungkan reaksi dari orang yang mendengar kata-kata itu tadi. Ya, reaksi dari orang-orang yang mendengar kata-kata itu. Jadi kita kayak agak bingung nih, ini yang ngomong tadi si Rara kan, tapi kok kalimat selanjutnya ada reaksi si Trius gitu. Nah, itu sebaiknya dibuat di paragraf berikutnya supaya gak bingung-bingung kayak gitu ya. Ini menurutku sih, dan memang ini hal yang diberitahu oleh editorku sebelumnya. Nah, ini ada kalimat yang bisa disederhanakan ya, seperti yang kita bahas tadi di gaya penceritaan di halaman 162. Coba kita berlatih untuk menyederhanakan kalimat di sini ya teman-teman. Dia terpaksa meninggalkan Rara terlebih dulu karena Profesor Nikijima terkena flu dan harus ada menggantikan posisi peneliti senior itu karena tahap pertama konstruksi sudah mulai berjalan. Nah, itu kalimatnya sangat panjang dan ini bisa dipecah-pecah ya teman-teman, dan teman-teman bisa simak kalimatnya, kemudian coba kalau kalimat itu dipecah kayak mana. Komen aja di bawah. Nah, jadi dalam tata bahasa aku akan ambil kutipan favorit aku yang sangat aku sukai di sini, yaitu ini dia. Hidup penuh dengan hello dan goodbye, dan kamu adalah goodbye terburukku. Dan ini ditambahkan di kata-kata penulisnya yang ditandatangani ya. Ini tambahkan. Jadi sangat keren sekali. Ya kan, katanya, kata penulisnya ya. Hidup penuh dengan hello dan goodbye. Halo terindahku adalah saat kamu memeluk buku ini. Ini aku peluk. Jadi pokoknya buku ini bagi yang pingin suasana baru, kutub selatan, penelitian virus dan sebagainya, buku ini sangat recommended sekali. Bisa langsung aja pesan ke penulisnya, juga bisa pesan ke KMC Publisher. Semua linknya juga sudah aku letakkan tadi di description box ya. Oke teman-teman, bagi yang ingin bukunya juga di review di channel ini, sama-sama kita bahas, kita cari apa yang bisa kita pelajari, langsung aja kirim pesannya ke ramadhaniantisaragi@gmail.com. Tinggal satu lagi buku yang kita bahas di dalam romance series KMC Publisher, ditunggu. Ini buku yang kece sekali. Kita akan jalan-jalan ke abad 18 di Inggris Raya dan bertemu dengan bangsawan-bangsawan yang sangat keren, ganteng tentunya, dan kaya raya ya teman-teman. Sampai jumpa, jangan lupa like, comment, dan share. Maaf kalau aku ada salah-salah review, mohon dimaafkan karena kesempurnaan itu milik Allah. Ya kan, kekurangan pasti adalah milik hamba sahaya seperti diri ini. Dan jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kita bisa ketemu lagi tentu saja di video selanjutnya nanti. Sehat-sehat semua teman-teman. See you. Oh, unj. Ih, kok lapar kali aku.